Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armando Tirto Dwilaga dari kelas 4 ID 12 dengan mata kuliah perencanaan eksperimen. Dengan penjelasan kali ini adalah mengenai materi desain blok acak lengkap atau rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. Desain blok acak lengkap merupakan rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan suatu percobaan ke dalam grup-grup yang homogen atau sama yang dinamakan kelompok. Melalui pengelompokan yang tepat dan efektif, maka rancangan ini dapat mengurangi galat percobaan, yang mana dengan adanya pengelompokan maka dapat membuat keragaman satuan-satuan percobaan. Ciri-ciri dari RAKL yang pertama adalah pada satuan percobaan terdapat faktor yang tidak seragam atau heterogen. Yang kedua adalah terdapat dua sumber keragaman, yaitu perlakuan dan kelompok plus galat atau sebuah error dalam percobaan. Yang ketiga adalah adanya satu atau suatu keragaman respons disebabkan oleh perlakuan, kelompok, dan sebuah galat atau sebuah error. Nah, kelebihan dari RAKL ini adalah lebih efisien dan akurat. Pengelompokan yang efektif akan menurunkan jumlah kuadrat galat atau sebuah error. Yang kedua adalah penarikan kesimpulan lebih luas, karena kita juga bisa melihat perbedaan antar kelompok. Yang ketiga adalah lebih fleksibel dalam hal jumlah perlakuan, jumlah ulangan atau kelompok. Kekurangan dari RAKL yang pertama adalah memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis, dan interaksi antara kelompok dan perlakuan sangat sulit. Yang kedua adalah peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurunkan dengan semakin meningkatnya jumlah suatu percobaan dalam kelompok, dan jika ada data yang hilang memerlukan perhitungan yang rumit. Yang ketiga adalah derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat atau sebuah error, sehingga sensitivitasnya akan menurun. Adapun model linear additif dalam RAKL dengan rumus adalah sebuah gamma yang merupakan pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok J sama dengan mu atau rataan umum ditambah dengan tau perlakuan ke I ditambah dengan beta kelompok ke J ditambahkan dengan epsilon adalah pengaruh acak pada perlakuan kelompok I dan kelompok ke J. Nah, I dan IJ ini merupakan keterangan dari data 1, 2, 3 dan seterusnya. Adapun dua asumsi yang dapat dinyatakan, yang pertama model tetap dan juga model acak. Nah, hipotesis yang ada, yang pertama ada model tetap dan juga model acak. Untuk model tetap ada hipotesis pengaruh perlakuan, di mana H0 sama dengan 0, perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Sama halnya dengan hipotesis pengaruh kelompoknya, jika H0 sama dengan 0, ya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Yang kedua adalah hipotesis model acak, di mana hipotesis pengaruh perlakuan dan hipotesis pengaruh kelompok ini keterangannya sama. Jika H0 yang sama dengan 0, ya keragaman perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Jika H1 sama dengan atau lebih besar daripada 0, keragaman perlakuan tidak berpengaruh positif terhadap respon yang diamati. Adapun contoh kasus sederhana yang dapat dijelaskan. Pada penggambaran kasus tersebut ditanya data pertambahan bobot badan kilogram dari 16 kunci jantan yang memperoleh makanan berbeda. Di sini dalam tabel terdapat keterangan kelompok umur 1, 2, 3, 4 dan juga perlakuan ABCD yang akan dijadikan untuk data I dan J-nya dengan modelnya yang sama yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, contoh kasus sederhana tersebut dapat diasumsikan komponen-komponen mu, tau, beta, dan juga epsilon bersifat aditif, di mana nilai-nilai tau yaitu I-nya adalah 1, 2, 3, 4 yang artinya tetap, tau-nya adalah sama dengan 0, dan juga nilai betanya I-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 yang artinya tetap dengan jumlah betanya sama dengan 0. Dan untuk epsilon ya timbul secara acak, di mana menyebar normal dengan nilai tengah sama dengan 0 dan ragam sigma akar 2. Untuk hipotesisnya sendiri, H0 nya untuk yang perlakuan juga kelompok, untuk yang beta dan tau sama-sama sama dengan 0, yang artinya berarti tidak ada pengaruh perlakuan nih, di mana makanan terhadap pertambahan bobot badan kelinci jantan. Adapun analisis variansi untuk melengkapi dari asumsi RAKL, rumusnya sama dengan dari hasil JKT atau jumlah kuadran total dikurang dengan jumlah kuadran perlakuan dikurang dengan jumlah kuadran kelompoknya. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.